nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Maka ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari seorang frater yang sedang menjalani tahun orientasi pastoral hendak melayani ibadat di sebuah stasi. Stasi tersebut sangat jauh dan harus melewati jalan yang penuh tantangan. Jalannya belum diaspal dan berlubang-lubang. Kebetulan daerah stasi tersebut semalaman diguyur oleh hujan deras. Frater tersebut awalnya merasa ragu untuk dapat melayani stasi itu. Setelah bermenung dan berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan, ia membulatkan keberaniannya, tekadnya untuk tetap pergi melayani di stasi itu. Ia pun berangkat dengan sepeda motor. Jalan yang dilaluinya becek dan berlumpur. Ia juga beberapa kali terjatuh sehingga bajunya kotor oleh lumpur. Walaupun demikian, ia tetap dengan semangat untuk melayani umat di stasi itu. Frater itu pun tiba dengan selamat dan mengganti pakaian yang kotor itu dengan pakaian yang telah disiapkannya. Akhirnya ia dapat melayani ibadat di stasi itu dengan penuh sukacita.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengar hari ini menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, kelahiran Yohanes Pembaptis juga mengakhiri kebisuan Zakaria. Zakaria mengalami kebisuan sejak pemberitahuan malaikat Gabriel bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes. Zakaria tidak percaya akan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat itu karena istrinya Elisabet sudah tua dan tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Kemudian malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu akan terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebisuan Zakaria adalah akibat dari ketidakpercayaannya kepada malaikat Tuhan. Walaupun Zakaria mengalami kebisuan selama lebih dari 9 bulan, ia tidak putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Di saat anaknya hendak disunat pada hari ke-8, para tetangga, sanak saudara Zakaria hendak menamai anak itu Zakaria menurut nama bapaknya. Elisabet tidak setuju karena anak itu harus dinamai Yohanes. Akhirnya mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya. Zakaria meminta batu tulis, lalu ia menulis menamai anak itu Yohanes. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Zakaria tetap ingat akan pesan yang disampaikan malaikat pada saat kabar gembira itu disampaikan kepadanya. Kelahiran Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini hendak menunjukkan bahwa Zakaria dan Elisabet taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Walaupun Zakaria mengalami kesulitan, yakni menjadi bisu, ia tidak kecewa kepada Tuhan. Ia tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita terkadang mudah untuk merasa kecewa dan putus asa, bahkan tidak percaya kepada Tuhan ketika dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Di balik segala tantangan yang kita hadapi, Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang indah yang tidak dapat kita mengerti oleh logika kita. Oleh karena itu, kita dituntut untuk semakin setia dan taat dalam mengimani Yesus Kristus, sehingga akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Ampunilah kami, karena kerap kali kami mudah merasa kecewa, putus asa, bahkan tidak percaya akan penyelenggaraan ilahi-Mu. Utuslah Roh-Mu agar kami semakin setia mengimani-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.